Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kali ini berada di farm apa ini namanya, Mas Yudi? Yuan Farm. Yuan Farm ya. Alhamdulillah ini kita ada di Yuan Farm dan sudah bersama dengan ownernya ya, Mas Yudi. Assalamualaikum Mas Yudi. Selamat siang. Ini terima kasih, kami sudah dikasih kesempatan untuk berkunjung silaturahmi ke tempatnya Mas Yudi. Mas Yudi, kami ada beberapa pertanyaan lah. Ini kan kayaknya bangunannya kan baru gitu ya. Kalau boleh tahu Yuan Farm ini jenengan dirikan itu mulai tahun berapa? Tepatnya tahun 2018 pertengahan. Jadi bisa dikatakan peternakan ini 3 tahun berjalan. Masih 3 tahun berjalan. Ya, masih pemula saya. Masih pemula, tapi isinya sudah waduh, saya masih pemula di dunia peternakan ya, Obi. Iya, tapi isinya ini loh, waduh, saya kaget tadi lihat yang super-super ini. Berarti bangunannya, peternakannya ini masih 3 tahun berjalan ya. Tapi saya lihat ini meskipun masih 3 tahun, dari palungannya, dari atapnya, bahkan ada CCTV-nya, saya sudah modern gitu Mas Yudi ya. Kalau boleh tahu apa sih tujuannya Mas Yudi itu? Murni bisnis atau bagaimana Mas Yudi? Saya hobi, saya berbisnis Pak, atau bisnis saya berhobi ya. Memang gitu ya? Ini cita-cita saya mulai muda Bang. Jadi mulai muda saya ingin jadi peternak memang, walaupun background saya nggak ada background peternak, nggak ada. Loh, jadi mulai backgroundnya tidak ada background peternak? Nggak ada sama sekali. Jadi mulai kakek, bapak, orang tua nggak ada sama sekali. Jadi murni saya ini panjenengan sendiri ingin ya, hobi lah istilahnya. Kalau boleh tahu kapasitas kandang di sini berapa ekor Mas Yudi? Total kalau full 66 ekor. 66 ekor. Sampai dengan hari ini ada berapa ekor Mas Yudi? Kalau untuk pejantan ya, sapi jantan ini ada 17 ekor. Masih 17 ekor ya. Masih 17. Ya, tapi ini aduh, bokongnya iso bulet-bulet gitu ya. Terus yang di atas itu? Nah, ini saya coba saya coba istilahnya mainan baru ini. Mainan baru. Saya coba petualangan baru, saya nyoba sapi perah ini. Sapi perah. Iya. Tapi itu bab nanti Mas Yudi ya, ceritanya ya. Kita saya mau fokus dulu sama yang ini, pejantan-pejantan yang ada di sini. Mas Yudi, apa ketika memilih bebek itu harus jenis ini, harus di tempat ini atau bagaimana Mas Yudi? Ketika milih bebek. Kalau sepengetahuan saya belajar dari senior-senior saya itu yang pernah saya datangi itu memang daerah yang paling bagus untuk penggemukan ya biasanya ya daerah agak dingin ya, seperti itu ya, karena jenis-jenis sapi yang ada di sini memang turunan dari sapi Eropa semua, Simmental sama Limousin seperti dari itu. Luar lah, dari luar ya. Jadi memang saya pilih jenisnya antara dua itu, Limousin sama Simmental seperti itu. Jadi memang didominasi oleh sapi jenis Limousin, Limousin sama Simmental. Ini kalau kurban kan jelas artinya ada customer pada saat Idul Kurban. Kalau boleh tahu kurban tahun kemarin itu mengeluarkan berapa ekor Mas Yudi? Total kemarin berapa ya? Kurang lebih 25 ya. Monsternya berapa? Kemarin dua. Bobot berapa Mas Yudi? 1 ton. 1 ton. 1 ton sama 1 ton lebih lah kemarin. 1 ton up lah itu ya. Jenisnya juga Limousin Simmental ya ketika itu ya. Simmental. Mas Yudi, kalau boleh tahu ini palungannya kan lebar ya. Berapa senti nih kira-kira Mas Yudi? Kalau lebar kita 60 lah. 60 ya. Terus untuk yang minum itu kotak kecil itu 30. Otomatis ya? Otomatis ya, pakai otomatis. Jadi tersedia 24 jam. Jadi istilahnya ad libitum ya, istilahnya seperti itu. Jadi sapi minum sesuai keinginan ya. Jadi nggak akan habis tempat minum ini. Jadi diminum ya masih kembali lagi, isi lagi gitu seperti itu.
Karena kita pakai sistem kering pakannya Cak Odi. Oh, sistem kering. Iya, pakai kering. Jadi comborannya enggak pakai air ya? Pakai air. Airnya ya air silakan minum itu sendiri ya, minum sendiri. Jadi gitu. haus langsung minum, haus langsung minum. Ya, jadi enggak kita paksa campur dengan pakannya seperti itu. Ini kalau untuk hijauannya dicaca gitu chopper. Ya, dicoper ya, gitu ya. Kalau boleh tahu apa Mas Yudi hijaunya yang saya pakai sapinya ini? Rumput pakcong sama odot. Sama odot ya, gitu ya. Sehari untuk hijaunya berapa kali? 2 kali, jadi jam 11 siang sama malam habis maghrib. Malam sama malam juga? Iya, malam juga ya. Kalau untuk yang konsentratnya? Konsentratnya juga 2 kali. 2 kali pagi sehari. Di jam 9 sama sore jam 4. Tapi kering. Ya. Kenapa aku enggak milih basah? Karena kalau kita lihat di YouTube itu banyak orang itu kan yang pakai campur langsung dengan air ya. Memang mungkin ada apa gitu Mas? Ada plus minusnya memang. Jadi saya sudah 2 tahun ini saya nyoba pakai. Dulu memang awal saya pakai comboran. Saya rasa mungkin ada plus minusnya juga. Tapi akhirnya saya beralih ke kering. Jadi di kering ini lebih ringan, lebih enteng cara pekerjaannya. Iya, pekerjaannya simple. Terus makanan kalaupun sentrat nggak habis gitu ya, kita tuangi rumput bisa jadi complete feed seperti itu. Oh gitu ya. Iya, jadi kita nggak akan terbuang. Kalau combor nggak habis langsung basi. Iya, harus diambil. Ya, harus diambil, kita buang. Kalau kering dicampur sama hijauannya masih mau. Artinya lebih efisien. Gitu ya. Itu terkait pakan, terkait kebersihan ini sapinya ini kok bersih mulus jelas mandi jelas. Cuma maksud saya ini kok bisa sebersih ini gitu loh Mas Yudi. Jadi sistem manajemen kandang saya adalah sapi tiap hari wajib mandi ya. Setiap hari? Setiap pagi wajib mandi. Jadi mandi, palung kita bersihkan, tempat air minum kita ganti seperti itu. Kita sikat, lantai kita bersihkan seperti itu. Tiap hari wajib mandi. Dan memang di konsep sama jenengan memang terbuka gini ya, seperti los ini, gitu ya. Jadi memang sistem kandang modern ya seperti ini harusnya. Terbuka, jadi sirkulasi udara bisa keluar masuk. Sirkulasinya lancar. Jadi gitu, bau kotoran nggak mulek, nggak mulek aja, jadi bisa keluar masuk seperti itu. Tapi kalau misalnya apakah pengaruh Mas Yudi menurut jenengan terkait kandang terbuka ini dengan perkembangan sapi itu pengaruh enggak sih? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sapi sendiri. Jadi gitu sapi lebih nyaman, lebih enjoy. Jadi seperti itu. Kebersihan juga salah satu penunjang lah. Penunjang penambahan bobot sapi juga sih. Pengalaman saya seperti itu. Makanya sapinya kayak tenang, ayem gitu ya, karena bersih itu mungkin ya. Dan udara kan bebas keluar masuk gitu. Berarti Mas Yudi setiap kurban itu jenengan pasti melayani para sohibul kurban gitu ya. Itu kalau sistemnya kalau boleh tahu gimana Mas Yudi? Apakah harus datang ke sini atau mungkin bisa inden dulu di 2 bulan sebelumnya atau gimana? Monggo dijelaskan. Ya, ada yang langsung datang, ada yang kalau sudah customer tetap itu yang sudah mungkin 2 kali ambil atau beli di kandang kami itu biasanya puasa itu. Iya. Itu sudah banyak yang milih itu loh. Berarti Ramadan itu sudah mulai banyak dipilih ini seperti ini gitu. Ya. Saya pakai sistem timbang saya. Jadi sapi pilih sendiri nanti pas mungkin H-1 minggu atau 2 minggu itu kita timbang ya harga timbang terakhir itu. Gitu. Jadi para sohibul itu, para customer itu sudah milih jenis sapinya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kita tandai seperti itu. Dan lebih fair ya kalau lebih ditimbang fair, itu. Ya, lebih jadi fair. Harganya sama bobotnya real itu berapa gitu ya. Cocok harga timbangannya, monggo kita saksikan H-2 minggu kita timbang. Ya, real harga itu seperti itu. Dan itu sudah termasuk perawatan sampai 2 minggu sama pengiriman seperti itu. Sudah termasuk ongkir gitu. Kalau terkait dengan
namanya rezeki ya Mas Yudi ya. Kalau kurban itu mungkin ada sisa. Lah itu mau dikemanakan Mas Yudi kalau jenengan? Oh, sisa stok sapinya? Iya. Kalau selama masih bisa kita kata prospek ya, kita bisa terus untuk kurban ke depannya kita pelihara. Gitu. Kalau memang tidak bisa ya mungkin bisa kita kerjasama dengan jagal. Oh gitu ya. Masuk RPH. Masuk RPH seperti itu. Jadi di sini ada 6 ekor ya, itu sisa stok kurban tahun kemarin. Ada 6 ekor yang sisa kurban kemarin. Dan yang menurut saya itu yang masih prospek untuk kurban tahun depan. Dari segi fisiknya, kakinya masih kuat, kita pelihara lagi. Gitu. Kalau boleh tahu dari sekian banyak ini 17 ekor ini yang paling gede yang mana Mas Yudi sekarang? Nomor 35 Pak. Nomor 35. Oh, berarti yang ujung itu, yang gundul itu ya? Iya, ujung sendiri. Oh, gitu. Itu bobot terakhir 2 bulan yang lalu kita timbang di 925. 925, 2 bulan ya? 2 bulan yang lalu ya. Prediksi sekarang? Tafsirnya berapa? Ya mungkin di 80 95 bulan lah. Karena saya nyantet dulu Pak Caudi. Oh gitu ya. Saya nggak mau genjot karena kurban tahun depan masih 8 bulan lagi kan. Berarti itu nanti juga rencananya mau dikeluarkan untuk kurban ya? 2022 berarti. 2022. Oh gitu. Jadi saya nyantet dulu. Nanti baru mungkin 3 bulan sebelumnya baru kita genjot nanti seperti itu. Oh gitu. Kalau ini agak kecil ya Mas Yudi? Kecil tapi kayaknya 650 gitu ya bobotnya 600 up ke atas ya, 600 up seperti ini. Ini baru? Ini 4 bulan. Pas besok tanggal 15 itu 4 bulan. Oh 4 bulan. Ya, memang ini mau rencana juga kita keluarkan karena memang ini tujuan saya kemarin saya untuk sapi potong memang. Oh berarti juga nyoba untuk sapi potong? Iya, saya nyoba sentrat kemarin saya. Coba konsentrat saya gitu loh. Oh, kelinci percobaannya sapi sebanyak ini ya. Alhamdulillah, perkembangannya bagus gitu loh. Tapi kalau ini kita teruskan sampai ke kurban tahun depan, nggak memungkinkan, nggak kuat, nggak bisa. Harus kita keluarkan. Ini aja 4 bulan ya Mas Yudi ya. Mau 4 bulan ini sudah abu-abu bengkak-bengkak ini sudah mulai kelihatan. Mas Yudi, untuk yang baru 4 bulan ini mau 4 bulan sama yang lama ini yang gede-gede ini apakah istilahnya pelayanannya sama atau tidak Mas Yudi? Sama Cak Obi. Jadi di kandang kami tidak ada perbedaan dalam pelayanan ataupun dalam sistem manajemen pakan, semua sama. Semua ada sama. Sentat yang kita berikan juga sama, cara pemberian rumput juga sama, mungkin beda porsi saja. Hanya beda porsi, karena porsi memang saja. bobotnya beda sama, ya. Sama-sama juga walaupun ini untuk jangka pendek tetap kita mandikan tiap pagi. Oh, tetap gitu. Kita mandikan semua, nggak ada sini mandi sini nggak mandi, nggak ada, semua harus mandi, wajib semua mandi. Oh, jadi meskipun ada sapi yang memang untuk dipotong itu tetap diperlakukan sama dengan yang untuk kurban. Karena sama-sama makhluk ciptaan hidup ya. Tapi memang jenengan dasarnya yang pertama suka gitu. Suka, hobi dulu ya. Hobi dulu. Jadi hobi yang menguntungkan itu ya kayak jenengan ini. Hobi baru bisnis gitu. Oh gitu. Jadi saya barokahnya kan memberi makan hewan sapi ini. Insya Allah feedbacknya ya itu timbal baliknya ada lah seperti itu. Oh gitu. Saya rasa itu Mas Yudi pertanyaan saya. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya ya. Sebelum kita tutup saya mau satu pertanyaan penasaran ini.
nggak mungkin namanya ini kan makhluk hidup ya, Iya. nggak mungkin itu tidak ada resikonya. Iya. Mungkin selama ini mungkin ada pengalamannya jenengan yang paling kaget atau mungkin paling mendesak itu apa Mas Yudi? Gini, Kejadian apa gitu? dulu awal pernah saya sapi satu itu kayak ini kencing darah gitu ya. Jadi hampir sakaratul maut gitu ya. Jadi saya sempat kehilangan satu. Terus yang kedua yang Bobot rata-rata berapa itu Mas Yudi yang kencing darah itu tadi? 600-an. Oh ya besar Mas. Ya 600-an besar ya. Terus akhirnya alhamdulillah dengan saya coba sistem pakan kering, alhamdulillah sapi saya itu, mohon maaf saya nggak kepingin ya, nggak ada yang namanya sakit itu nggak ada. Oh gitu. Paling ya kalau sapi besar-besar gini paling ya keselio gitu aja kalau lagi nunggangi teman-temannya yang besar, ya, memang umum lah ya, kalau keselio gitu. Kalau sapi-sapi kecil ini juga sama, nggak ada. Saya nggak pernah ngalami yang namanya kembung atau sakit, enggak. Sejak berganti dari basah ke kering gitu ya. Saya merasakan manfaatnya sama sekali. Oh. Manfaatnya tuh besar sekali saya jadi ganti ke pakan kering. Artinya ketika jenengan beralih dari basah ke kering itu banyak resiko yang terminimalisir gitu. Bener sama. Oh gitu. Lah, ini aja selama 4 bulan, mohon maaf, nggak pernah ada keluhan sakit atau apa, nggak ada. Padahal di sini sudah 4 bulan. Sapi baru juga. Berarti artinya memang jenengan sudah sek ya dengan pakan kering itu tadi. Iya. Kalau terkait dengan kesehatan Mas Yudi, ya kembali lagi ke pertanyaan saya. Ini kan makhluk hidup ya, pasti ada sakitnya gitu. Apa pernah menangani sendiri atau harus manggil orang lain jenengan? Selama masih bisa kita tangan sendiri ya kita tangani sendiri. Tapi kalau kita nggak bisa kita baru panggil dokter atau mantri. Oh gitu ya. Tapi dekat ya Mas Yudi ya kalau mau manggil mantri gitu ya. Paling yang sering kita suntik antibiotik, vitamin gitu aja Pak. Kalau itu perawatan lah istilahnya ya. Perawatan. Kalau sapi sudah nggak mau makannya sudah kendor gitu, kita suplai injek vitamin. Atau sapi yang agak mungkin kakinya kaku kita kasih antibiotik dulu sementara. Gitu. Artinya itu bukan bukan masalah besar bukan maksudnya. Ya. Artinya umumnya seperti itulah. Alhamdulillah saya belum, dan saya nggak mau ataupun kepingin ada masalah besar di jangan sampai seperti itu. Terakhir Mas Yudi, pernah kirim sapi paling jauh daerah mana? Solo beli ke sini? Iya. Oh bukan, kebetulan dari customer Surabaya sini, pengirimannya ditaruh di tempat asalnya di Solo. Oh orangnya asli Solo. Gitu. Iya. Mas Yudi ini kan bukan orang sini ya, bukan orang Pasuruan, bukan. Aslinya Surabaya. Asli Surabaya. Dan tadi sudah mengatakan mbahnya juga tidak berternak, ayahnya juga tidak berternak. Artinya itu kan dari panjenengan sendiri. Gitu loh. Sebelum kita tutup mungkin ada pesan apa untuk para peternak lah istilahnya di Indonesia ini pada umumnya. Pesannya apa Mas Yudi? Menurut saya gini, untuk para peternak pemula ya misalnya atau peternak yang sudah senior, peternak Indonesia ya menurut saya sih optimis saja. Yakin proses itu pasti membuahkan hasil seperti itu. Proses pasti membuahkan hasil. Yang penting kita optimis dulu dan yakin pasti hasilnya akan kita nikmatin nanti seperti itu. Sampun Mas Yudi. Terima kasih Mas Yudi sudah meluangkan waktunya ya. Sesibuk-sibuknya Mas Yudi ini alhamdulillah kita masih diterima gitu. Terima kasih, saya pamit dulu Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.